di Dewan Syariah Nasional. Dan kita terus berusaha untuk mensosialisasikan berbagai bentuk wakaf, termasuk wakaf produktif menika. Karena dulu orang ngerti wakaf menika namung 3M, Pak. Wakaf menika 3M. Masjid, madrasah, makam. Jadi ngerti ini wakaf ya masjid, wakaf madrasah, wakaf makam. Padahal dari masa Sayyidina Umar bin Khattab pernah mewakafkan kebunnya kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ini kebun pulau wakafakan. Maksudnya kebun itu dipasrahkan kepada Rasulullah selaku nadir wakafnya, dikelola untuk kemakmurannya Masjid Nabawi. Hasilipun setiap panen menika masuk kas masjid untuk membiayai berbagai macam kegiatan dakwah. Demikian pula Sayyidina Utsman bin Affan, demikian pula Sayyidina Abdullah, suami Abu Talha Al-Ansari. Menika ketika turun lantanan birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, tidak akan kamu mencapai kebajikan sampai engkau menafkahkan apa yang paling kamu cintai. Panjenenganipun menghadap kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, lajeng ngendika, ya Rasulullah, menika Buraihah menika kebun kula sing paling kula tresnani, asile jos gandos, panennya selalu sukses, kurmane wapi-wapi, sedaya menika ajwa, menika saya wakafkan bisa diagem seluruh hasilnya di kebun yang terus berjalan menika untuk perjuangan di jalan menika. Amalipun para sahabat yang luar biasa di dalam mendarma baktikan hartanya untuk kemaslahatan. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau tindak ke kota Mekah selain ke Masjidil Haram, saran saya, karena ini pengurus ranting Muhammadiyah, pengurus cabang Muhammadiyah, pengurus daerah Muhammadiyah, sudah dibanding ke satu masjid namanya Masjid Aisyah Ar-Rajali. Mereka wonten daerah Aziziyah. Masjid Aisyah Ar-Rajali mereka dibangun oleh Syekh Sulaiman Ar-Rajali, pemilik Ar-Rajali Bank syariah swasta terbesar di Saudi. Beliau mendirikan banyak masjid di banyak kota, dan masjid ini punya model sama. Tanah wakaf pun luas, dibangun masjid wonten tengah-tengahnya, di sekelilingnya tanah wakaf ini dibangun hotel, mall, perkantoran. Hotel, mall, perkantoran menika disewakan kepada tenan-tenan. Semua hasil dari hotel, semua hasil dari mall, semua hasil dari perkantoran menika digunakan untuk membiayai seluruh kegiatan masjid. Maka setiap Ramadan buka puasa di Masjid Ar-Rajhi bisa 10.000 disediakan buka puasa makan besar setiap hari. Maka di Masjid Ar-Rajhi di setiap iktikaf bisa nanggung iktikaf gratis, tinggal daftar secara online, menikah ribuan jamaah seperti iktikaf di situ. Masjidnya makmur, wakafnya jalan, produktif, dan Masya Allah masjid tidak lagi mengandalkan kota infak. Menikah ingkang berjalan. Gerakan jamaah mandiri. Gerakan jamaah mandiri. Niku kebutuhan masjid selama setahun kita hitung, Pak. Airnya, listriknya, kebersihannya, perawatannya, biaya untuk pengajian-pengajian, transportasi khotib penceramah, konsumsi macam-macam, setahun digunggung, jadikan satu, dijumlah, ketemu angkanya, dibagi 52, ketemu biaya masjid rata-rata per minggu.
dibagi jumlah kapasitas tempat sholat, ketemu biaya masjid per kapita per minggu. Pulau ingat angkanya zaman itu 2.400 rupiah. Di jamaah niku sok lali ibadah ke masjid niku wonten biayane. Rumangsane gratis. Ambil motor gratis, mau bayari listrik, bayari baru, bayari bersiang, macam-macam aja. Jadi ternyata biaya ibadah di Masjid Jogokaryan per kapita per minggu 2.400 rupiah tahun 2005. Itu kita sosialisasikan pakai surat kepada seluruh jamaah. Yang kami hormati jamaah Masjid Jogokaryan, berdasarkan perhitungan di atas, biaya ibadah di masjid kita adalah 2.400 rupiah per kepala per minggu. Maka satu, jika bapak dan ibu setiap minggu infak di masjid ini 2.400 rupiah, maka bapak dan ibu adalah jamaah mandiri yang membiayai sendiri ibadah bapak. Dua, jika bapak dan ibu setiap minggu infaknya lebih dari 2.400 rupiah, maka bapak dan ibu adalah jamaah yang mensubsidi ibadah orang lain. Maka ibadahnya orang lain yang bapak ibu subsidi mengalir pahalanya kepada bapak ibu tanpa mengurangi pahala mereka sendiri. Yang ketiga, kalau bapak dan ibu infaknya setiap minggu kurang dari 2.400 rupiah, maka bapak dan ibu adalah jamaah yang ibadahnya masih disubsidi orang lain. Tapi bagaimanapun juga kami bahagia menyambut bapak ibu beribadah di masjid yang sama-sama kita cintai. Setelah diumumkan mengatakan, disosialisasikan, minggu berikutnya infaknya naik 400%. Jebule wong yo isin nek ibadah disubsidi. Alhamdulillah menjadi kesadaran. Nah, niki Pak Pulo kandhani carane meningkatkan infak. Tapi kita tidak boleh berhenti sampai di situ. Di gerakan berikutnya kita launching 2010, gerakan Masjid Mandiri. Masjidnya kemudian menjalankan berbagai tadi amal usaha, yang dari amal usaha itu menutup. Ada wakaf berupa sawah, pertanian, ada wakaf berupa usaha, jadi ada bagian dari investasi wakaf, toko oleh-oleh, ya sebagian pendapatannya masuk ke masjid, macam-macam. Ternyata berhasil mengcover biaya-biaya rutin masjid. Kalau sudah berhasil mengcover biaya rutin masjid, maka semua infak dari jamaah kembali menjadi program-program bermanfaat untuk jamaah. Sejak itulah Masjid Jogokaryan dikenal dengan masjid yang saldo infaknya sama dengan 0. Tak jenengan kenali terkenal namun niku. Nah, kan sejarahnya. Sebelum saldo infak sama dengan 0, jamaah diberitahu biaya ibadahnya berapa. Ada gerakan jamaah mandiri, ada gerakan masjid mandiri. Maka tadi kita bisa mengumumkan saldo infak sama dengan 0. Janjane niku ben biyen ben boten marai orang tersinggung. Kita tuh khawatir masjid umumnya saldo infak ratusan juta, pakai pengeras suara hari Jumat, tetangga masjid ada yang sakit nggak berani berobat ke rumah sakit karena nggak punya biaya, dengar masjid duitnya wakeh bisa sakit, nah itu masjid duitnya wakeh lalu nyambung menjadi luka dakwah. Kira-kira niku anaknya jak nang masjid seneng boten? Boten. Nek saldo infaknya sama dengan 0, diumumkan paling orang gak paham. Oh masjidnya yang melarat, podo aku. Ada orang dengan pengumuman masjid saldo infaknya puluhan juta, gak bisa nyekolahin anak, gak punya biaya. Kira-kira dengan masjid saldonya puluhan juta, ada luka gak di hati? Makanya Masjid Jogokaryan saldo infak sama dengan paling orang mau ngerti masjidnya ya melarat. Tapi kita insya Allah program usaha Pujasera dan perawat
rest area. Ampun rumangsa diman-iman ini membuka ijazah. Bukan itu, bukan bentuk usaha, tetapi bahwa dikomitmenkan hasil dari amal usaha itu akan menjadi penopang berbagai kegiatan dakwah, menopang kegiatan masjid. Maka aliran pahalanya jauh lebih besar, karena penjenengan dengan menginfakkan harta di situ, itu bukan cuma pahala wakaf, apa? Banyak pahala wakafnya dapat, pahala membuka lapangan pekerjaan dapat. Laras mana? Laras. Saya dengar malah ada pencucian mobil segala aja. Pahala syiarnya dapat, pahala dari bagaimana dia semua pendapatannya mengalir ke berbagai kebutuhan umat, biaya masjid, biaya sekolah-sekolah Muhammadiyah dan Aisyah, untuk menggaji guru-guru nanti misalnya, karena banyak lembaga pendidikan Islam menilai mayoritas sing kon ngalah dulu nih, nek gedungnya ra tau kon ngalah, uang pangkal, uang gedung, uang SPP ini kok nggih bangun terus. Gurune gajinya pun 14 tahun ra mudah-mudah. Rakyatnya ya jadi lebih bayar ya oke. Karena di Jogja terkenal istilahnya, ada sekolah namanya Abu Bakar, biayanya Abu Jahal. Kalian bayarnya larang, neng guru neng boten sejak terang ini gak bahaya. Nah kita bismillah menerima untuk kemudian menopang seluruh kegiatannya. Insya Allah bisa menjadi keberkahan yang luar biasa. Ini salah satu amanah Allah.